Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok E ingin menjelaskan tentang business plans, yaitu aplikasi Confidence. Anggotanya terdiri saya sendiri, Syadan Triantoro, kemudian ada Risifa Reski Fauzia, kemudian ada Mawarni Bagasta Simanjuntak, kemudian ada Sisli Desri Agustin, kemudian ada Nindi Ayu Martaliana. Nah, untuk overview aplikasi bisnis kami, yaitu Confidence, merupakan aplikasi yang menyediakan layanan toko online khusus fashion atau e-commerce fashion berbasis teknologi augmented reality yang mampu melakukan virtual fitting. Apabila dilihat secara subjektif, banyak orang yang beranggapan bahwa fashion itu merupakan cara untuk mengekspresikan diri dan menggambarkan karakter seseorang. Seiring berkembangnya teknologi, toko online atau e-commerce bukan merupakan hal yang awam lagi bagi masyarakat. Namun, rasa khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar maupun ukuran yang tak sesuai menjadi alasan mereka enggan untuk berbelanja online. Maka dari itu kami berencana membuat aplikasi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Hadirlah Confidence, merupakan aplikasi yang menyediakan layanan toko online khusus fashion atau e-commerce fashion berbasis teknologi augmented reality yang mampu melakukan virtual fitting. Boleh next. Kemudian ada customer profile. Di sini pelanggan kami bagi menjadi 3, yaitu penjual, pembeli, dan penjelajah. Penjual merupakan pemilik bisnis dalam bidang fashion, sedangkan pembeli dan penjelajah merupakan wanita dan pria yang tertarik pada bidang fashion tetapi memiliki berbagai kendala seperti kesulitan membagi waktu untuk mengunjungi toko pakaian yang diinginkan, kemudian ketersediaan toko pakaian yang tidak merata di setiap daerah, kemudian mahalnya biaya transportasi untuk mencapai toko pakaian yang diinginkan. Boleh next lagi. Kemudian di sini ada produk. Produk itu merupakan produk kami merupakan aplikasi e-commerce fashion di mana penggunanya terbagi menjadi 3 peran, yaitu penjual, pembeli, dan penjelajah. Pada penjual, kami memisahkan keanggotaan menjadi VIP dan reguler. Untuk menjadi anggota VIP akan dikenakan biaya per tahunnya, sedangkan untuk anggota reguler tidak akan dikenakan biaya keanggotaan. Anggota VIP akan mendapatkan rencana verifikasi berupa centang biru pada samping nama akun profil penjual. Selain itu, produk milik anggota VIP juga lebih terekspos dibandingkan dengan anggota reguler. Boleh next lagi. Kemudian di sini ada value added. Di value added ini terdata fitur atau layanan fitting virtual berbasis teknologi augmented reality, di mana pengguna dapat melakukan fitting baju secara virtual kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu pergi langsung ke tokonya. Dan adanya virtual fitting ini, pengguna dapat mengetahui apakah baju yang ingin dibeli cocok untuk dirinya atau tidak, dan dapat mengetahui ukuran yang pas sehingga pakaian yang dibeli sesuai. Layanan virtual fitting ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan saat berbelanja pakaian secara online. Boleh next lagi. Kemudian di sini ada The Market. Untuk The Market bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang The Market. Target pelanggan kami dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama remaja rentang usia 15-20 tahun. Pada rentang usia ini, remaja memiliki minat yang tinggi terhadap fashion dan suka mengikuti tren fashion terbaru. Dan pada rentang usia ini juga, mereka menggunakan teknologi di smartphone dengan fasih. Yang kedua yaitu dewasa dengan rentang usia 21-30 tahun. Orang dewasa memiliki minat terhadap fashion, tetapi kesibukan mereka membuat mereka kesulitan untuk berbelanja secara langsung, dan pada rentang usia ini juga mereka menggunakan teknologi dengan smartphone dengan fasih. Yang ketiga yaitu pemilik bisnis pakaian. Pemilik bisnis pakaian, baik mikro ataupun makro, bahkan perintis. Yang kedua yaitu market size trends. Berdasarkan target pasar yang kami sebutkan sebelumnya ada 2, yaitu penjual dan penjelajah. Pertama, untuk penjual yaitu pemilik bisnis atau usaha pakaian, baik itu makro atau mikro, kami menargetkan sejumlah 500 user, yaitu 250 user untuk bisnis VIP dan 250 user untuk bisnis reguler. Kemudian untuk target pembeli atau penjelajah, kami menargetkan berdasarkan data kependudukan di Indonesia, yaitu sejumlah 202,6 juta jiwa pada awal 2021 pengguna internet.
Dan untuk rentang usia 15 sampai 30 tahun sekitar 32,75% atau sejumlah 67,6 juta jiwa. Yang ketiga yaitu ada competition. Bisnis atau usaha yang akan menjadi kompetitor kami adalah e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Zalora. Khususnya Zalora karena terfokus di bidang yang sama yaitu fashion. Dengan sistem yang hampir serupa ini, persaingan akan terjadi dan kami akan mengandalkan strategi serta inovasi terkini untuk mengembangkan target pasar. Kemudian sales project pada tahun pertama tertera pada tabel di layar. Pada cash-in fitur VIP, kami menargetkan kuantitasnya sejumlah 250 user dengan harga satuannya 1 juta, sehingga diperoleh totalnya 250 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya admin merchant VIP dengan target kuantitasnya sebesar 125.000 dan harga satuannya itu sebesar 50.000 rupiah, sehingga diperoleh totalnya 125 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya admin merchant reguler, yaitu dengan target kuantitasnya sebesar 50.000 dan harga satuannya 50.000 rupiah, sehingga diperoleh totalnya 25 juta rupiah. Total penjualan dari fitur VIP, biaya admin merchant VIP, biaya admin merchant reguler, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Kemudian pada tahun kedua, tertera seperti pada tabel berikut, sehingga diperoleh total penjualannya sebesar 800 juta rupiah. Pada tahun ketiga juga, diperoleh total penjualan sebesar 1.120 juta rupiah. Pada tahun keempat, diperoleh total penjualan sebesar 1,6 miliar. Dan pada tahun kelima diperoleh total penjualannya sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sisli Destri. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara produk dan proses produksi akan menjelaskan mengenai proses produksinya. Yang pertama itu ada development status. Agar bisnis ini berjalan, kami memiliki sumber daya manusia sejumlah 7 orang yang terdiri dari programmer yang berbakat, yang mampu menggunakan bahasa Java atau Kotlin, serta memahami tentang teknologi augmented reality. Kami juga memiliki kemampuan di bidang fotografi dan videografi yang akan bermanfaat dalam bidang marketing dalam mempromosikan bisnis dan aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada key partner di mana merupakan tokoh-tokoh yang ingin kami ajak bekerja sama. Yang pertama ada dompet digital. Kami berencana bermitra dengan dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lainnya untuk mempermudah proses pembayaran. Selanjutnya, selain bekerja sama dengan dompet digital, kami berharap juga dapat bermitra dengan berbagai bank untuk mempermudah proses pembayaran juga, yaitu melalui e-banking. Lalu, selanjutnya, kami juga berencana menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman seperti JNT, Gojek, JNE, dan lainnya untuk mempermudah proses pengiriman dari penjual ke pembeli. Selanjutnya ada proses produksi. Untuk proses produksi di sini, saya akan menjelaskan proses pembuatan aplikasi Confidence ini. Yang pertama itu adalah pembuatan UI atau UX. UI merupakan user interface di mana merupakan tampilan dari aplikasi kami, sedangkan UX adalah user experience, di mana merupakan experience dari pengguna tentang bagaimana kemudahan dalam menggunakan aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada penentuan aplikasi database. Di sini untuk menyimpan data pada aplikasi Confidence ini kami menggunakan MySQL untuk database-nya. Selanjutnya yaitu ada proses coding back-end. Proses coding back-end ini tidak terlepas dari user experience, di mana merupakan proses coding dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin atau Java dengan aplikasi IntelliJ IDEA.
isi kode backend yaitu struktur aplikasi Confidence itu sendiri yang merupakan kerangka untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi. Lalu selanjutnya ada proses coding front end, di mana ini tidak terlepas dari user interface, yaitu untuk mempercantik tampilan aplikasi Confidence ini. Di sini proses codingnya menggunakan bahasa campuran yaitu Kotlin, Kotlin atau Java, CSS, HTML, dan sejenisnya yang merupakan codingan yang paling sering digunakan. Lalu selanjutnya ada proses aplikasi testing. Pada proses ini dilakukan testing pada aplikasi mulai dari fitur, database, tombol menu, server, dan finishing tampilan. Lalu selanjutnya ke peluncuran aplikasi. Ketika sudah melalui aplikasi testing, maka aplikasi ini bisa diluncurkan ke platform mobile seperti Play Store dan iOS. Lalu untuk key activities, berikut merupakan aktivitas-aktivitas yang diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan dari usaha kami. Yang pertama ialah pengembangan bisnis, yaitu membangun hubungan yang baik dengan mitra. Lalu selanjutnya ada riset pasar. Di sini kami mempelajari motivasi pelanggan, masalah dan pesaing potensial, dan kami juga memprediksi tren di masa mendatang. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran, menciptakan buzz seputar merek dan produk pembuatan konten, lalu iklan berbayar atau saluran distribusi lainnya. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Di sini kami akan terus mengembangkan perangkat lunak kami, membangun produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada expenses and capital requirement. Yang pertama yaitu ada functionality and quality assurance testing, di mana di dalamnya itu terdapat creating test case and checklist documentation, lalu ada pre-launch testing, lalu ada back-end code adjustment, lalu ada front-end code adjustment, dan yang terakhir ada client feedback fixing. Di situ kami membutuhkan biaya sebesar 25 juta rupiah. Lalu ada Laravel Development, di mana itu merupakan biaya untuk membuat tampilan atau lebih ke user interface. Di situ membutuhkan biaya 30 juta rupiah. Lalu untuk application process yaitu QA Live plus PHP code adjustment, application release, dan terakhir itu afterlife service-nya. Itu kami membutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Lalu untuk berlangganan ADI Premium, itu setahunnya membutuhkan biaya 7.200.000. Lalu selanjutnya kami membutuhkan komputer dengan jumlah 7, yang harga satuannya 8 juta rupiah, maka totalnya itu 56 juta. Secara keseluruhan kami membutuhkan biaya sebanyak 123.200.000 untuk modal awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syifa Rizky Fauziah, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada financing strategy. Untuk financing strategi kami, yaitu akan diberikan penawaran kepada investor berupa pengembalian dana modal dengan pembagian keuntungan sebesar 60% dibanding 40%, dengan 60% untuk perusahaan dan 40% untuk investor, di mana 40% untuk investor ini akan dibagi lagi sesuai bagi hasil, sesuai persenan saham yang tertera. Lalu apabila usaha kami mengalami kerugian, hal yang akan dilakukan adalah yang pertama, kami akan mengevaluasi finansial perusahaan dan mengurangi pengeluaran. Lalu yang kedua, kami akan menggunakan dana dingin ke perusahaan. Apabila masih rugi, maka beberapa persen saham perusahaan akan dijual untuk menutupi kerugian. Selanjutnya. Selanjutnya ada
proyeksi cash flow selama 5 tahun. Untuk tahun pertama, kami menargetkan akan adanya saldo awal dari dana investor yaitu sebesar 150 juta. Untuk cash in-nya sendiri yaitu terdiri dari fitur VIP, biaya admin merchant VIP, lalu biaya admin merchant reguler yang akan kami targetkan sejumlah untuk fitur VIP sendiri 250 user. Untuk biaya admin merchant VIP akan kami targetkan sejumlah 125.000 baju yang terjual untuk merchant VIP, lalu 50.000 baju yang terjual untuk merchant reguler. Untuk harga satuannya sendiri, fitur VIP kami targetkan 1 juta per tahun untuk 1 user, di mana ketika dijumlahkan maka hasilnya akan 250 juta. Lalu ada biaya admin merchant VIP, harga satuan biaya admin merchant VIP ini terdiri dari 2% dari harga jual, yaitu harga jualnya kami targetkan 50.000, maka akan dihasilkan 125 juta rupiah. Lalu untuk biaya admin merchant reguler akan kami targetkan sebesar 1% dari harga jual yang kami targetkan yaitu 50.000 yang akan menghasilkan 25 juta rupiah. Lalu total penjualan pada tahun pertama kami targetkan sebesar 400 juta rupiah. Untuk cash out-nya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sisili tadi, fungsi dari fungsional, Laravel, dan app process, di mana harga yang kami patok untuk pengeluaran tersebut adalah 25 juta untuk 1 tahunnya pada functionally and quality assurance testing. Lalu untuk Laravel development kami targetkan sebesar 30 juta untuk 1 tahun. Lalu app process akan kami targetkan sebesar 5 juta untuk 1 tahun. Dan ketiga pengeluaran itu merupakan biaya development dari aplikasinya sendiri yang akan naik tiap tahunnya. Untuk functionally sendiri akan naik sebesar 5 juta rupiah, untuk Laravel akan naik sebesar 10 juta rupiah, dan app process akan naik sebesar 1 juta rupiah tiap tahunnya. Lalu di sini ada ID Premium, yaitu aplikasi untuk membuat mobile aplikasinya sendiri, yaitu 7 juta, harganya sebesar 7.200.000 selama setahun. Lalu apabila tidak ada perubahan, maka akan konstan pada 7.200.000 tiap tahunnya. Lalu ada komputer ini akan kami beli sebanyak 7 buah dengan harga satuan yaitu 8 juta sesuai spek yang kami butuhkan. Total yang dikeluarkan yaitu 56 juta. Lalu pada tahun pertama kami belum mengiklankan. Lalu untuk gaji sendiri pada tahun pertama kami menargetkan satu orangnya itu 3,5 juta dikali 7 dan dikali 12 akan hasilnya menjadi 294 juta rupiah. Untuk iklan pada tahun pertama sendiri, kami hanya ada pada iklan IG dan YouTube, di mana dalam 1 tahun ini kami akan membagi 2 sebesar 6 bulan YouTube dan 6 bulan IG, di mana 6 bulan YouTube ini akan keluar sebesar 5 juta rupiah, dan untuk IG sendiri akan keluar sebesar 5 juta rupiah untuk 6 bulan. Maka hasilnya dalam 1 tahun kami akan mengeluarkan 10 juta untuk iklan IG dan YouTube. Total pengeluarannya sendiri pada tahun pertama yaitu 427.200.000 rupiah dengan saldo akhir yaitu 122.800.000 rupiah. Untuk tahun kedua dan ketiga dan keempat dan kelima
akan kami harapkan akan adanya kenaikan target penjualan dan kenaikan kuantitas penjualan dari merchant-merchant kami, dan juga akan kami targetkan kenaikan pembelian fitur VIP sendiri. Untuk tahun kedua sendiri dihasilkan total penjualannya itu 800 juta rupiah. Untuk pengeluarannya akan pada tahun kedua kami sudah mulai mengiklankan di billboard dan kami sudah mulai mencari talent iklan. Maka total pengeluarannya yaitu 529.200.000 rupiah dengan saldo akhir 693.600.000. Lalu untuk tahun ketiga total penjualannya ada 1,1 miliar dengan total penjualannya yaitu total pengeluaran yaitu 667.200.000 rupiah dengan saldo akhir yaitu 1,8 miliar. Untuk tahun keempat akan kami targetkan pemasukannya itu adalah 1,6 miliar rupiah dengan pengeluaran yaitu 875.200.000 rupiah dengan saldo akhir yaitu 3,5 miliar. Lanjut untuk tahun kelima kami targetkan untuk pemasukan 2,4 miliar dan pengeluaran 1,1 miliar dengan saldo akhir yaitu 6,2 miliar. Selanjutnya ada exit plan, yaitu kebijakan kami dalam menangani masalah dengan mengidentifikasi dan mengenali masalah dengan cepat dan jujur. Kami merencanakan untuk memberlakukan kebijakan berikut ini segera setelah kami menemukan kejadian yang dapat berakibat buruk selama program pertumbuhan. Kami merencanakan untuk membuat sesering mungkin proyek arus kas, peramalan terhadap pendapatan, biaya, dan hal-hal tidak terduga akan dinyatakan secara konservatif. Setiap ada peristiwa kekurangan tunai akan segera diselesaikan secepatnya dengan memotong biaya untuk menjaga arus kas dan keuntungan yang positif. Penurunan dalam penjualan atau penjualan tidak mencapai target. Yang pertama, kami siap secepatnya mengambil langkah pemulihan dengan memotong biaya. Yang kedua, kami akan memperbaiki setiap aspek dari nilai produk, performa, dan citra. Yang ketiga, kami akan mencari cara baru untuk mengembangkan penjualan dengan membuat inovasi baru. Yang keempat, kami merencanakan untuk tetap berada pada bisnis khusus yang sudah kami kenal baik ini. Untuk resesi usaha sendiri, kami siap memotong biaya untuk menjaga likuiditas. Kami juga akan mencari peluang bisnis yang bagus selama masa kemalangan. Selanjutnya, bagian marketing plan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Nindi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada marketing. Di mana marketing plan ini setelah kita menganalisis dengan menentukan segmentasi, targeting, positioning, maka dapat dirumuskan menjadi 4 marketing plan. Yang pertama ada produk. Di sini produk ditawarkan melalui aplikasi dengan fitur yang mendukung. Di antaranya 3 peran, yaitu penjualan, pembeli, dan penjelajah. Berdasarkan analisis sistem pembayaran merupakan rekening cukup merepotkan, sehingga kami menyediakan fasilitas e-wallet atau dompet digital dengan menjalin kerjasama. Yang kedua ada harga. Harga di sini untuk harga VIP kami membuat biaya keanggotaan relatif lebih murah dari e-commerce lainnya. Kami juga memberlakukan biaya merchant. Untuk keanggotaan VIP dikenakan 2% dari harga tiap produk, sedangkan untuk keanggotaan reguler dikenakan 1% dari harga tiap produk. Untuk pengiriman, kami bekerja sama dengan beberapa mitra pengiriman. Perhitungan ongkos kirim berdasarkan pada jarak pengiriman, agen logistik, dan paket yang akan dipilih, berat paket, dan biaya berupa keamanan paket, misalnya ada bubble wrap. Yang ketiga ada tempat. Tempat ini merupakan kegiatan untuk membuat produk yang dihasilkan
tersedia di target pasar, di mana aplikasi ini dikembangkan untuk dapat digunakan pada smartphone dengan operating system Android dan iOS, sehingga didistribusikan untuk aplikasi dapat ditemukan pada Play Store dan App Store. Yang keempat ada promosi. Promosi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan dan memperkenalkan atau memasarkan produk pada pasar sasaran. Oke. Selanjutnya ada advertising and promotion plan. Berikut merupakan langkah-langkah yang kami ambil untuk melakukan promosi aplikasi Confidence. Yang pertama ada iklan. Di iklan ini kami melakukan promosi dengan membuat video pendek untuk promosi di media sosial, yaitu YouTube dan Instagram. Promosi juga dilakukan dengan memasang billboard di berbagai titik. Kami juga menggunakan beberapa talent seperti selebgram untuk melakukan promosi di akun miliknya. Yang kedua adalah public relation. Di sini dilakukan dengan membangun citra yang baik di tengah masyarakat, menjalin relasi yang baik, dan membangun kepercayaan dengan pemilik bisnis fashion, sehingga daya tarik untuk berkontribusi dalam aplikasi Confidence. Dan yang terakhir ada how I plan. Di sini kita telah melakukan riset. Diketahui biaya member VIP di kompetitor relatif lebih tinggi, maka dari itu kami memutuskan untuk memanfaatkan hal tersebut dengan memasang biaya member VIP lebih rendah dari kompetitor. Selain itu, berdasarkan riset, beberapa orang tidak melakukan belanja online karena keraguan yang mereka rasakan saat membeli pakaian melalui platform e-commerce. Seringkali ukuran tidak sesuai, pesanan tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, kelemahan yang dimiliki e-commerce saat ini kami dapat menyelesaikan dengan virtual fitting. Oke, selanjutnya ada penjelasan mockup dari Syahdan. Oke, sebelum ke bagian akhir dari presentasi ini, saya akan menjelaskan tampilan mockup aplikasi Confidence itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pertama ini ada halaman register, halaman login. Nah, ketika register, nanti setelah melakukan register, kita akan menuju ke halaman utama. Nah, berikut tampilan register. Jadi di sini user memasukkan user ID atau email dan juga memasukkan password yang telah terdaftar. Next. Nah, ini adalah tampilan halaman utama aplikasi kami yang diantaranya terdapat ada home, ada kategori, ada wishlist, kemudian ada keranjang, terus untuk di bagian terakhir ada informasi user, yaitu bisa informasi akun tersebut, apakah akun itu premium atau bukan. Kemudian di halaman utama ini juga terdapat produk-produk rekomendasi dan juga produk-produk terbaik yang ada pada bulan tersebut. Boleh dilihat untuk yang menu kategorinya. Nah, untuk menu kategori di sini terdapat kategori-kategori belanja yang bakal dipilih oleh user. Nah, di antaranya itu ada new arrivals, itu produk-produk yang terbaru atau yang baru muncul pada hari itu. Kemudian ada brands, brand di sini isinya nanti merek-merek pakaian yang akan dipilih oleh customer. Kemudian ada pakaian, tas, dan jam. Kemudian ada tampilan saat user membeli pakaian. Nah, jadi kurang lebih tampilan saat user membeli pakaian, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, di mana ada gambar baju yang akan dibeli, kemudian di bawahnya terdapat deskripsi produk, kemudian di bawahnya terdapat checkout barang, dan yang terakhir di tombol kanan itu ada tombol fitting. Nah, di tombol fitting itu di mana terdapat nanti teknologi augmented reality yang telah kami pasang untuk mencoba fitting baju secara virtual. Mungkin sekian dari mockup gitu. Kemudian sekian juga untuk presentasi kami dari kelompok E mengenai business plans.
aplikasi Confidence. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.